Ya, selamat datang kembali di Dokter Indonesia. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Donita. Apa kabar Donita? Baik. Donita, kalau kita membicarakan tentang makanan sehat, tentunya kita tahu ya yang namanya sayuran dan terutama buah-buahan itu penting banget untuk kesehatan kita, terutama untuk kesehatan pencernaan kita. Menurut Donita gimana tuh? Betul banget sih, aku setuju. Tapi kan kebanyakan orang nih ya, lebih suka makan nasi sama lauknya. Nggak beserta sayur, nggak beserta buah, itu tuh kan pasti seratnya tuh kurang banget ya. Oh, kayak ada di depannya Donita nih kayaknya nih. Kayak gini nih, Ada pasti. nggak nih penonton di studio yang porsinya seperti ini nih makanannya nih? Nasi dengan goreng-gorengan tanpa sayur. Nggak ada seratnya dong ya. Nah, bisa jadi. Memang di dalam nasi putih ini ada seratnya, tapi seratnya sedikit sekali. Kadang-kadang orang mengganti makanan seperti ini dengan yang ada di depan saya ini. Nah, kalau porsi makanan seperti ini ada sayurnya, kemudian diganti dengan nasi merah. Lebih banyak ya seratnya nasi Lebih merah? banyak seratnya. Jadi di nasi merah itu biasanya kandungan seratnya itu sekitar 4 gram per porsinya. Tapi biasanya harus tambahkan lagi dengan sayur-sayuran seperti yang ada di tengah kita ini nih. Jadi biarpun orang makan makanan dengan porsi seperti ini, tetap harus konsumsi tambahan sayuran. Karena serat itu penting banget. Kebutuhan serat harian kita itu sekitar 25-30 gram. Jadi cukup banyak. Banyak gitu. banget ya. Banyak banget. Dan katanya kan kalau serat ini tuh bagus banget dan bisa mengatasi sembelit juga ya dok ya? Bener dong, itu dia. Fungsi utama sebenarnya bukan cuma untuk mengatasi sembelit aja. Banyak sekali yang bermanfaat dari serat itu. Kayak bisa menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Karena serat itu bisa menyerap yang namanya kolesterol loh. Jadi selain untuk menjaga kesehatan pencernaan, dia juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Tuh, penting banget kan Penting yang banget ya namanya katanya serat juga. itu. Serat itu bagus juga buat ngatasin diabetes, ya nggak Bisa, sih? benar. Diabetes. Terus selain diabetes mencegah diabetes ya. Terus udah gitu selain itu juga kan ya itulah si sembelit itu ya. Sembelit itu sih yang paling utama. Biasanya kalau misalnya kita sembelit itu kita bisa tambah ini makanya nih makan buah pepaya misalnya atau makan buah apa. Nah, ini saya ada gambarannya nih kenapa kok bisa terjadi yang namanya sembelit. Nih, ini dia. Ini adalah gambaran dari usus besar kita. Jadi dari usus kecil ya, kemudian dia masuk ke usus besar, terbentuklah tinja seperti ini. Kalau makanan kita kurang serat, maka si tinja ini jadi sulit dia untuk dikeluarkan karena dia jadi mengeras. Apalagi disertai dengan dehidrasi atau kurang cairan. Artinya tinja ini akan sangat padat sehingga sulit untuk dicerna dan dikeluarkan. Aduh, serem banget ya. Ya, namanya serat itu juga karena fungsinya bagus banget ya. Dia selain karena bisa menjaga kesehatan pencernaan kita, dia itu fungsinya bisa mengikat lemak. Nah, kalau kita makan yang kurang serat, akibatnya lemak dalam tubuh kita tuh bisa mengendap. Dan kalau sudah mengendap, nah itu bisa memicu namanya kegemukan atau obesitas. Apalagi kalau jarang olahraga. Nah, lebih bahaya lagi kan. Iya. Apalagi kalau kita kurang makan serat, artinya tubuh kita tuh jadi susah kenyangnya, nggak kenyang-kenyang. Akibatnya kita jadi pengen nyemil lagi. Iya, benar nyemil itu benar. lagi. Cemilannya jadi nggak terkontrol. Akibatnya lebih buruk lagi buat berat badan tubuh kita jadi tidak terkontrol lagi. Iya, bisa gemuk, terus udah gitu kolesterol, diabetes ya. Iya, bener banget. Tapi ngomong-ngomong soal serat nih, kayaknya sumber serat itu nggak cuma di sayur dan buah aja ya dok ya, tapi bisa juga di nasi merah, biji-bijian, kacang-kacangan, ini nggak sih? Bener banget. Jadi memang sumber serat bisa kita temukan di mana aja. Kalau bosen nih dengan sayur-sayur hijau, bisa kita ganti nih dengan yang namanya nasi merah, ada di biji-bijian, kacang-kacangan, gandum juga ada. Pokoknya banyak hal sebenarnya yang dalam makanan itu terkandung di dalamnya serat itu sendiri. Dan jangan lupa juga, selain itu kita harus perbanyak konsumsi minum air putih. Yang banyak ya? Iya, paling nggak kan 8 gelas atau 2 liter. Setuju banget dok, biar lebih praktis dan gak repot melengkapi kebutuhan serat harian aku, selain sayur, buah, aku juga suka tuh makan nasi putih yang aku campur dengan kongbap. Campuran 10 macam biji-bijian untuk beras bergizi kaya serat. Campurannya ini sehat banget. Ada beras merah, beras hitam, beras ketan, kacang hijau, basil, wijen, millet putih, millet merah,
barley, dan jagung. Selain mengandung serat yang tinggi dan berbagai sumber vitamin, mineral, antioksidan, kalsium, dan protein, biji-bijian ini bermanfaat memperlancar pencernaan. Dan yang paling plusnya lagi nih, memberikan rasa kenyang lebih lama. Hanya dengan mengkonsumsi jumlah nasi yang lebih sedikit sehingga sangat baik untuk diet. Cara membuatnya juga gampang banget pemirsa. Cukup campurkan 1 bungkus kongbap tanpa perlu dicuci dengan 2 cup beras putih atau setara dengan 250 gram yang sudah dicuci terlebih dahulu. Tambahkan air sesuai takaran biasa menanak nasi. Jika suka nasi yang lebih empuk, disarankan untuk menambahkan sekitar 50 cc air lagi di luar takaran air biasa. Lalu tinggal masak dengan rice cooker seperti memasak nasi biasa. Gampang dan praktis banget. Produk ini juga bebas bahan kimia dan pengawet, 100% alami, merupakan sumber nutrisi yang baik bagi tubuh dan yang hebatnya lagi nih, tanpa merubah rasa nasi sehingga cocok dikonsumsi dengan lauk apa saja. Mari ganti kebiasaan Anda dengan yang lebih sehat. Kongbap, nutrisi asli dari alam, nasi lebih sehat, kaya serat setiap hari. Iya, itu tadi berbagai manfaat bisa kita dapatkan kalau makanan kita tuh kaya akan serat. Betul Itu sekali. dia. Sesaat lagi Dokter Oz Indonesia akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Oz Indonesia.